Allah, 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 Allah. Para pemimpin-pemimpin ormas yang kemudian memberikan informasi bahwasanya di Uighur itu aman-aman saja, gitu nggih. Tidak ada di sana itu larangan untuk sholat, tidak ada di sana larangan untuk membaca Al-Quran, tidak ada di sana penindasan, semua dibebaskan untuk ibadah. Itu informasi yang pertama yang diketahui oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia ini. Kemudian informasi yang kedua, yang belum lama ini juga disebutkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir, dan juga dari Majelis Ulama Indonesia yang telah menyampaikan bahwasanya di Uighur telah terjadi sebuah penindasan, telah terjadi sebuah larangan kebebasan kaum muslimin untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka dan juga menjalankan syariat-syariat bagi kaum muslimin, terutama ibu-ibu. Dilarang untuk menggunakan jilbab. Bahkan siapa yang keluar rumah dengan menggunakan jilbab maka akan digunting di tengah jalan. Bayangkan, maka akan digunting jilbabnya di tengah jalan. Tidak boleh di masjid membicarakan apapun tentang agama. Itu fakta yang dilihat oleh Ketua Muhammadiyah dan juga utusan yang datang ke sana. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka yang terakhir ada informasi yang dari saudara kita juga, teman saya di Libya, beliau Ustadz Umer Has gitu ya, Ustadz Umer Has, yang baru saja belum lama ini pulang dari Uighur, yang ternyata berdasarkan apa yang beliau lihat selama beberapa hari di sana, melihat langsung bagaimana kondisi di Uighur, memang bahwa apa yang selama ini diberitakan itu benar-benar terjadi. Ya, penindasan terhadap muslimin, terhadap kebebasan mereka di dalam menjalankan perintah-perintah agama. Masjid-masjid yang dihancurkan dan ribuan yang lainnya yang ditutup paksa oleh rezim komunis yang ada di Cina. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat mungkin barangkali dokumentasi yang ada di video di depan. Bagaimana kemudian dikisahkan masjid-masjid di Uighur, ribuan jumlahnya yang kemudian ditutup paksa oleh rezim komunis. Jadi muslimin dilarang untuk melaksanakan sholat, dilarang untuk melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu mereka digunting baju mereka, digunting jilbab mereka ketika keluar dari rumah dan menggunakan jilbab. Kemudian mereka juga hidup dalam kemiskinan karena mereka pun di blokade, mereka juga ditindas melalui ekonomi, sehingga kemudian banyak muslimin Uighur yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak ada perhatian sama sekali dari otoritas yang ada di sana. Siapakah muslimin Uighur itu, Bapak sekalian? Ya. Mereka itu adalah salah satu bangsa Asia Tengah
di mana jumlah mereka suku Uighur itu mencapai 11 juta kaum muslimin, 11 juta ya, penduduk, dan mayoritasnya adalah muslimin dari bangsa Turkistan ya, sehingga memang Bapak Ibu sekalian, mereka sesungguhnya adalah bangsa Turkistan Timur, dan bahkan bahasa yang mereka gunakan itu lebih mirip dengan bahasa Turki daripada bahasa Cina. Tidak ada sama sekali kemiripan dengan bahasa Cina. Bahkan bahasa Uighur itu ditulis dengan huruf Arab ya. Jadi Bapak Ibu, ditulis dengan huruf Arab, sebagaimana kalau di tempat kita itu biasa kita sebut dengan Arab Pegon ya. Jadi memang lebih mirip dengan bahasa Turki, kemudian hurufnya ditulis dengan menggunakan huruf Arab. Jadi muslimin Uighur itu adalah muslimin ahlus sunnah wal jamaah ya. Muslimin ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kemudian setelah tahun 1949 ya, yang dahulu mereka adalah sebuah negeri sendiri, sebuah bangsa yang merdeka yang disebut dengan bangsa Turkistan Timur. Hari ini atau pasca 1949, bangsa Turkistan Timur ditindas, dijajah oleh rezim komunis Cina. Ini ya sekalian rahimakumullah, perlu kita paham. Yang kemudian oleh Cina, Turkistan Timur atau Uighur, maka diganti namanya dengan Xinjiang. Dados Xinjiang itu adalah nama yang diberikan oleh rezim komunis Cina setelah menguasai wilayah Uighur. Maka setelah itu, setelah 1949, maka orang-orang bangsa Han Cina yang komunis, mereka berbondong-bondong untuk pindah ke Uighur, sehingga kemudian hari ini jumlah muslimin yang ada di Uighur itu menjadi minoritas. Bapak-Bapak sekalian rahimakumullah ya. Jumlahnya menjadi 45% muslimin Uighur hari ini. Kemudian muslimin yang ada di Uighur, mereka setelah dijajah, ditindas oleh rezim komunis, mereka dipaksa untuk mengikuti acara-acara besar Cina. Mereka dipaksa untuk mengikuti perayaan hari besar Cina. Dipaksa untuk makan babi. Dipaksa untuk makan atau minum minuman keras, minum khamr. Ya, bagi yang tidak mau, bagi yang menolak, maka siapapun itu, kaum muslimin yang tidak mau makan babi, tidak mau minum khamr, maka harus dijebloskan ke dalam camp, ya, sebuah camp, sebuah penjara yang sangat besar untuk mencuci otak kaum muslimin supaya mengakui komunis dan kemudian menerima komunisme. Ini Bapak sekalian yang terjadi di Uighur. Nah, inilah kemudian camp isolasi yang digunakan oleh rezim Cina, bahkan disebutkan oleh PBB, jumlah muslimin yang berada di camp penjara ini, Bu, yang ada di penjara ini jumlahnya 1 juta kaum muslimin. Bayangkan, ya, penjara yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Muslimin di situ
dipaksa untuk mengakui komunisme, bahkan dipaksa menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Dan juga anak-anak mereka dipisahkan dari orang tuanya. Ibu-ibu kalau di Uighur punya anak langsung diambil sama rezim komunis, rezim Cina di sana. Kemudian anak itu dipisahkan, dididik untuk kemudian memahami komunis, mengakui komunis. Baru setelah 18 tahun umurnya dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Ini Masya Allah, bagaimana usaha daripada mereka di dalam mengkafirkan ya, orang-orang Islam di sana untuk kemudian mengakui komunisme di sana. Inilah sekalian camp yang disebutkan PBB mencapai 1 juta kaum muslimin. Dan ini anak-anak kaum muslimin yang dipisahkan dari orang tuanya, kemudian mereka dididik dengan didikan komunis. Gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, sampai-sampai ada beberapa teman-teman kita di Turki, bangsa Uighur, yang mereka benar-benar menangis ketika mengingat orang tuanya. Bahkan mereka ingat betul berapa tahun saya sudah berpisah dengan orang tua saya. Bahkan tidak hanya tahun, ya, mereka menghitung tahun berapa bulan, berapa hari, bahkan menit keberapa. Mereka sangat sampai saat ini masih mengingat-ingat bagaimana mereka dipisahkan dari orang tua mereka. Ini Masya Allah yang menimpa anak-anak saudara kita yang ada di Uighur. Dan banyak di antara anak-anak Uighur hari ini yang berada di Turki, yang mereka belajar di sana. Dan Alhamdulillah kita pun juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman Uighur yang ada di Turki. Dan mereka tidak mau difoto, tidak mau disebutkan namanya, tidak mau diketahui siapapun. Kenapa? Mereka khawatir kalau sampai wajah mereka diketahui oleh Cina, oleh rezim komunis, mereka akan dibunuh, akan ditangkap. Ya, di bandara manapun mereka akan ditangkap. Itu makanya mereka sangat khawatir dengan keselamatan mereka ketika kemudian wajah-wajah mereka itu kita foto. Mereka nggak mau Bapak Ibu sekalian, ya, meskipun kita sebenarnya butuh foto-foto mereka untuk bukti bantuan-bantuan yang memang sudah kita berikan kepada saudara kita yang ada di Uighur itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, bagaimana kondisi di sana. Kemudian Ibu, Bapak, ini ada seorang ibu-ibu kita Uighur mengkisahkan bagaimana di dalam penjara itu, di dalam camp cuci otak itu, di sana benar-benar tersiksa. Satu kamar itu bisa dihuni oleh puluhan orang, sampai-sampai hanya untuk duduk itu mereka harus bergantian, Bu. Untuk duduk itu sampai gantian, ya. Ketika izin ke toilet, maka hanya dikasih waktu 2 menit. Bayangkan, izin ke toilet 2 menit, 1 menit harus kembali. Kalau nanti terlambat, maka mereka akan disetrum belakangnya itu, disetrum lehernya ini sampai terjatuh, ya. Dan tidak boleh mengeluh, tidak boleh sambat, gitu nggih. Ketika dia disetrum, ibu kita ini tidak boleh mengeluh, tetapi justru diperintahkan untuk mengatakan terima kasih guru, terima kasih guru. Ya, seperti itulah bagaimana kejamnya rezim komunis itu di dalam camp-camp mereka. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana perlakuan rezim komunis terhadap kaum muslimin, terhadap ibu-ibu kita di sana, saudara-saudara kita di sana. Ibu bapak rahimakumullah, apakah kemudian kita tidak marah? Apakah kemudian kita hanya diam saja di saat para pemimpin umat Islam hanya diam, di saat para pemimpin negara kaum muslimin hanya membisu, tidak pernah sekalipun
marah atas perlakuan mereka terhadap kaum muslimin, terhadap para muslimah di sana. Kita teringat di masa Mu'tasim billah, ibu bapak sekalian, bagaimana ketika seorang mu'tasim dilapori ada seorang muslimah yang diganggu kehormatannya, yang kemudian beliau marah. Beliau mengatakan, labbaiki ya ukhtah, labbaiki ya ukhtah. Ya. Saya mendengarmu ya ukhtah, wahai saudariku, dan saya akan mengirimkan pasukan yang panjangnya itu di depan sampai Roma dan belakangnya ujungnya sampai di Baghdad. Ya. Ini Masya Allah bagaimana marahnya seorang Mu'tasim ketika ada seorang wanita muslimah yang diganggu oleh orang-orang kafir. Sebagaimana kita lihat dalam video ini sekalian, barangkali kita bisa melihat sejarahnya. Ada seorang Romawi, seorang wanita muslimah, lihat bagaimana Mu'tasim marah ketika ada satu orang muslimah diganggu di Rom. Beliau kemudian mengatakan, labbaik ya ukhtah, saya menyambut seruanmu wahai saudariku muslimah. Sementara hari ini tidak ada satu pemimpin kaum muslimin yang menyambut seruan saudari-saudari kita di Uighur, ya. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahkan mereka masih bisa tertawa, bahkan pemimpin kita masih bisa tersenyum di hadapan orang-orang yang telah menyiksa saudara-saudara kita kaum muslimah di sana. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini kondisi di Uighur. قالوا إنها